Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Lulul Maknuna sebagai moderator. Nama saya Pujo Raharjo sebagai pemateri 1. Nama saya Mang Ovi Atika sebagai materi 2. Kita akan menjelaskan tentang identitas nasional. Saya persilakan untuk Mas Pujo Raharjo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation atau nation yang artinya bangsa. Bangsa menurut sosiologis antropologis yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa kesatuan agama, bahasa, ras, dan adat istiadat. Sedangkan bahasa dalam pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah dan tunduk terhadap kedaulatan negaranya. Dengan demikian, nasional merujuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan fisik, cita-cita, dan tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersendiri yang sesuai dengan karakter atau ciri khas dari bangsa tersebut. Lanjut. B. Karakteristik identitas nasional. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya. Secara alami akan berakulturasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sesuai untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang dan mendatang. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa. Maka identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengukuhkan jati diri bangsa merupakan usaha yang sangat dibutuhkan karena sebagai akar dalam keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. C. Faktor
pembentuk identitas nasional. 1. Primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. 2. Sakral. Dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Nomor 3. Tokoh. Pemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dan bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. 5. Sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Perkembangan ekonomi. Industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. 7. Kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lanjut. D. Bentuk identitas nasional Indonesia. Seperti yang kalian lihat, 1. Bendera negara yaitu sang merah putih. Warna merah berarti berani, warna putih berarti suci. Merah berarti berani yang melambangkan tubuh manusia. Putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyambungkan Indonesia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia. Bendera sang merah putih dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pagangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri presiden pertama, yaitu Bapak Soekarno. Berikut adalah gambar, bisa lihat. 2. Bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang. Sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa berhubungan. Bahasa tersebut telah dipergunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu mendorong tumbuhnya rasa persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang
bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Sehingga secara sadar para pemuda yang bergabung dalam perkumpulan itu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Ketentuan bahasa Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 24. 45, mohon maaf. Berikut adalah Sumpah Pemuda. Bisa dilihat di samping ya. 3. Lambang negara Garuda, Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang anggota panitia bernama Prada Harahap mengusulkan tentang lembaga lambang Indonesia. Tanggal 16 November 1945 baru dibentuk Panitia Indonesia Raya. Panitia ini bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bahasa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Panitia Indonesia Raya diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro dan Sekretaris Umum Muhammad Yamin. Berikut adalah ciri-ciri dari lambang negara Garuda Pancasila. Bisa dilihat. Lihat ya. Lihat ya. Lanjut. Warna dan jumlah helai bulu. Warna seluruh burung Garuda, bintang kapas, padi, dan rantai berwarna kuning emas. Ruangan perisai di tengah-tengah. Kiri atas dan kanan bawah berwarna merah, sedangkan kanan atas dan kiri bawah berwarna putih. Dasar bintang yang berbentuk perisai berwarna hitam. Kepala banteng berwarna hitam. Pohon beringin berwarna hijau. Pita putih berwarna putih, huruf berwarna hitam. Jumlah helai bulu pada setiap sayap 17 helai, pada ekor 8 helai. Kecil di bawah perisai 10 helai, kecil di leher 45 helai. Arti dan makna lambang negara. Menurut Kansil dan Christine dalam Maulana Arafat Lubis menyatakan bahwa arti dan makna simbolik dari lambang negara ialah Garuda, merupakan burung yang dinamakan juga Sang Raja Wali, seperti yang disebutkan dalam cerita Ramayana dan Bharatayuda. Burung tersebut merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan. Sayap yang masing-masing terdiri dari 17 helai berarti tanggal 17. Ekor burung yang terdiri dari 8 helai berarti bulan ke-8 atau bulan Agustus. Jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di bawah leher sebanyak 45 helai. Berarti tahun 1945. Semua jumlah bulu yang ada di setiap bagiannya melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Perisai berbentuk jantung yang digantungkan pada leher Garuda merupakan lambang perlindungan, sedangkan garis melintang di tengah-tengah perisai melukiskan khatulistiwa atau ekuator. Bhinneka Tunggal Ika. Pita yang dicengkram oleh dua kaki burung Garuda terdapat semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Simbol-simbol Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa berbentuk bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab berbentuk rantai,
Persatuan Indonesia berbentuk pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berbentuk kepala banteng, sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berbentuk padi dan kapas. Berikut ini adalah lagu kebangsaan Indonesia yang sering kita dengar dan pasti kalian sering mendengarkannya dan hafal. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hukum Dasar Negara Republik Indonesia dan Identitas Nasional. Kebudayaan daerah Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1.340 suku bangsa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa. Jumlah budaya yang ada di Indonesia berjumlah 7.240 karya budaya. Dan jumlah ras di Indonesia ada 4, yaitu Papua Melanozoid, Negroid, Wedoid, dan Melayu Mongoloid. Masyarakat Indonesia mendiami pulau-pulau serta berbicara dalam ragam bahasa Indonesia, mempunyai budaya daerah dan kemudian budaya daerah ini ditetapkan sebagai budaya nasional atau identitas nasional. Sekian dari kelompok kami. Sesi tanya jawab bisa melalui WA atau Google Classroom atau di komentar YouTube. Kurang-kurangnya dari kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.